Pernah dengar nama Sukabumi? Pasti sering ya. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau di balik namanya yang kedengeran adem itu ada sebuah kisah luar biasa tentang bagaimana alam ngebentuk takdir sebuah daerah di Jawa Barat. Yuk kita telusuri bareng-barang ceritanya. Oke, kita bedah dari namanya dulu ya. Sukabumi. Kedengarannya puitis banget kan? Nama ini sebenarnya gabungan dari dua kata Sunda. Suka yang artinya menyenangkan atau bahagia, dan bumi yang artinya tanah. Jadi gampangnya Sukabumi itu ya tanah yang menyenangkan. Ini bukan cuma nama loh, ini semacam janji. Sebuah deskripsi yang terkandung langsung di dalam alam yang subur. Coba deh kita lihat petanya. Posisi Sukabumi itu unik banget. Dia itu kayak jembatan alami yang membentang dari pegunungan hijau yang subur banget, turun ke dataran-dataran pertanian, sampai ke pesisir di bagian selatan. Nah, posisi strategis inilah yang jadi panggung utama sejarahnya. Ini yang nentuin di mana orang tinggal, di mana mereka bertani, dan gimana sungai-sungai jadi jalan tol alaminya. Sekarang, yuk kita mundur jauh ke belakang, ke era kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Barat. Waktu itu, jangan bayangin Sukabumi itu pusat kekuasaan dengan istana megah ya. Bukan, perannya justru jauh lebih fundamental. Sukabumi itu ibarat dapurnya, jantung hijaunya yang jadi pemasok utama sumber daya buat kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Nah, ini dia roadmap perjalanan kita. Kita bakal mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, terus lihat gimana Islam masuk dengan cara yang damai lewat perdagangan, lalu masuk ke era kolonial yang penuh tantangan, sampai akhirnya transformasi di zaman modern. Tiap zaman ninggalin jejaknya sendiri, tapi yang menarik, benang merahnya tuh nggak pernah putus, ketahanan identitas Sukabumi. Di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada pusat kerajaan yang sibuk dengan politik, intrik, dan kekuasaan. Nah, di sisi lain ada Sukabumi. Dia ini mesin di belakang panggung. Bagian yang nyediain pangan kayak beras, hasil hutan kayak kayu dan damar, sekaligus jadi jalur logistik yang super penting. Gampangnya gini deh, tanpa pasokan dari Sukabumi, istana bisa kelaparan. Dan ngomongin soal logistik, sungai itu kuncinya. Sungai-sungai kayak Cimandiri itu bukan cuma aliran air biasa. Coba bayangin, ini tuh jalan tolnya zaman dulu. Sungai inilah arteri yang bawa hasil bumi dari gunung ke pesisir, yang nyebarin ide-ide baru, dan yang ngehubungin komunitas-komunitas desa yang mungkin terpencil. Oke, babak selanjutnya, di sini ceritanya makin seru. Ini momen di mana kekuatan baru dari luar, kayak agama dan penjajah, ketemu sama akar kuno masyarakat Sukabumi yang udah nyatu banget sama tanahnya. Ini bukan cerita penaklukan doang loh, tapi soal adaptasi yang cerdas dan menarik. Jadi, gimana caranya Islam bisa masuk sampai ke pedalaman Sukabumi? Jawabannya keren, bukan pakai pedang, tapi lewat dagang. Prosesnya itu pelan-pelan banget. Para pemimpin lokal di pesisir jadi jembatan yang nyambungin desanya ke jaringan perdagangan. Lewat situlah ajaran baru masuk dan secara perlahan nyampur sama tradisi yang udah ada. Jadi bukan mengganti, tapi berintegrasi. Nah, panggung sejarah ganti lagi. Masuklah VOC di abad ke-17. Fokus mereka? Jelas banget, cari untung. Mereka lihat tanah Sukabumi yang subur dan cuma pengen nguasain hasilnya. Mereka emang bikin sistem administrasi dan pajak yang ketat, tapi mereka nggak terlalu peduli sama budayanya. Kerennya, di level desa, kehidupan agraris yang udah jalan ratusan tahun itu, ya terus aja jalan, seolah-olah nggak keganggu. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Kekuasaan itu kan datang dan pergi ya, dari raja-raja Sunda sampai administrator Belanda. Tapi jiwanya Sukabumi yang sesungguhnya, yang ada di tanahnya, di desa-desanya, di akar agrarisnya, itu ternyata kuat banget. Dia bisa bertahan, dan yang lebih penting, bisa beradaptasi. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern, abad ke-20. Ini adalah masa-masa di mana tradisi kuno yang udah mengakar kuat, mulai ketemu langsung sama arus modernisasi. Inilah yang ngebentuk wajah Sukabumi yang kita kenal sekarang ini. Tabel ini kayak mesin waktu beneran deh. Coba lihat, pertanian dari dulu sampai sekarang tetap jadi DNA-nya ekonomi Sukabumi. Tapi perhatiin juga perubahannya. Dulu infrastrukturnya sungai, sekarang jalan raya dan rel kereta. Identitasnya juga bergeser. Dari yang tadinya cuma lumbung padi buat kerajaan, sekarang jadi destinasi ekowisata dan budaya yang keren. Dari Arung Jeram sampai Jopak Ciletuh yang diakui dunia. Nah, di awal abad ke-20 itu perubahannya makin ngebut. Mulai ada jalan raya baru, sekolah-sekolah mulai dibangun. Ini penting banget, karena inilah yang mulai ngebuka desa-desa di pegunungan yang tadinya agak terisolasi. Sukabumi jadi terhubung bukan cuma secara fisik, tapi juga secara ide dan gagasan ke dunia yang lebih luas. Jadi, apa sih intinya dari semua cerita ini?
Kisah Sukabumi ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Warisan sebuah tempat itu nggak selamanya diukir di batu atau prasasti. Kadang, warisan itu justru tertanam di dalam tanahnya, mengalir di sungainya, dan hidup terus di dalam masyarakatnya. Jadi, begitulah perjalanan panjang Sukabumi. Dari supplier logistik untuk raja-raja kuno sampai jadi magnet buat para pelancong modern. Tapi lihat deh, narasi ceritanya selalu ditulis oleh elemen yang sama. Tanahnya yang subur, gunungnya yang menaungi, dan sungainya yang memberi kehidupan. Dan ini ngajak kita buat mikir sejenak. Cerita Sukabumi ini bukti nyata kalau masa lalu sebuah tempat itu nggak pernah benar-benar mati. Dia terus hidup, nyatu sama alamnya. Pertanyaannya buat kita semua adalah, gimana caranya kita, generasi sekarang, bisa baca lagi cerita kuno yang ditulis sama alam ini untuk ngebentuk masa depan yang lebih baik? Dan pada akhirnya, ya inilah Sukabumi. Sebuah warisan yang tidak diukir oleh titah raja, tapi ditulis bareng-bareng oleh aliran sungainya, oleh keteduhan gunungnya, dan oleh setiap generasi masyarakat yang memanggil tempat ini sebagai rumah, sebagai tanah yang menyenangkan.